Hello guys, how is life? We're going to continue our lesson with the new topic. We call it announcement text. I think this text is familiar for you because you often read and hear it in your daily life. Are you curious? Well, I'll give you the example. Check this out. Dalam keadaan darurat, garis di lantai akan memandu Anda ke pelaminan. Maksud saya ke jalan keluar. Strip on the floor will guide you to the exit. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut. Bagaimana cara mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Bagi Anda yang tidak mengerti, silakan bertanya kepada orang yang ada di sebelahnya. Jangan bertanya nomor telepon, alamat rumah, dan siapa bapaknya. Lamar aja. Baju pelampung ada di bawah kursi Anda. Hanya digunakan saat pendaratan darurat air. Motor tidak dipindahkan dari tempat dalam keadaan normal. Cara penggunaannya, kalungkan pelampung melalui kepala teman Anda. 3 kali. Kepala Anda sendiri, kemudian kencingkan. Lalu eratkan to use it. Attention, attention, it's a wrong video. Attention, attention, it's a wrong video. Sorry guys, wrong example. Where is the correct video? Aha! Here it is. Check this out. And once again, ladies and gentlemen, United Flight 1017 to Calgary is closing doors in 1 minute. Ticket and confirmed passengers must be on board at this time at gate B49. Attention on the concourse. United Flight 1017 to Calgary is at its final boarding call door. And that was the example of announcement. It is familiar for you, isn't right? In this video, I'll explain to you what is announcement text, what is the function, and what is the structure. Well, let's start the lesson. Bagi kalian yang aktif berorganisasi, pasti sering sekali menemukan announcement text, atau di dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan nama pengumuman. Announcement ini bisa kita temukan di berbagai tempat atau benda, seperti newspaper, magazine, mosque, airport, etc. Memahami announcement text sangatlah penting dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, apalagi bagi pelajar seperti kalian. Jadi, apa sih sebenarnya announcement text itu? Announcement text is a formal written which tells about something or information to the public. Yang mana artinya adalah announcement text itu adalah sebuah tulisan resmi yang memberitahukan tentang suatu hal atau informasi kepada khalayak umum. Adapun beberapa jenis teks pengumuman meliputi laporan kegiatan atau acara, himbauan dari pemerintah, lowongan pekerjaan, berita duka, berita pernikahan, ulang tahun, peresmian, dan kelahiran, pengumuman orang hilang, benda hilang, hewan hilang, atau jodoh yang hilang. Oops, no, jodoh-jodoh, sekolah aja masih remedial, sok-sokan ngomong jodoh. Next, what is the function? The function is to tell the information about something. Jadi, fungsi dari announcement text ini adalah untuk memberitahukan informasi tentang suatu hal. Jadi ingat ya, teks ini berfungsi untuk memberitahukan informasi, bukan memberitahukan isi hati kalian. Waspadalah, waspadalah. Ketika kalian ingin menulis sebuah announcement text,
kalian wajib mengetahui susunan atau struktur dari teks ini. Apa saja susunannya? Yang pertama adalah title atau judul. Bagian ini merupakan bagian paling penting meskipun terkadang tidak disebutkan dengan jelas. Contohnya seperti announcement atau attention. Kita juga dapat membuat title dengan menyebutkan nama kegiatan atau acara untuk mewakili isi keseluruhan dari pengumuman tersebut. Misalnya, graduation party atau poster competition atau students organization meeting. Struktur yang kedua adalah explanation. Pada bagian ini berisi informasi lebih lanjut tentang pengumuman tersebut. Biasanya terdiri dari 1. Type of event atau jenis kegiatan. 2. Date and time atau tanggal dan waktu. 3. Place atau tempat. Keempat, participants atau peserta. Dan yang kelima, contact person or address atau orang atau alamat yang bisa dihubungi. Selanjutnya, struktur yang ketiga, yaitu tidak ada. Iya, tidak ada. Strukturnya cuma 2. Peace guys. Sebagai informasi tambahan, announcement text ini menggunakan tenses simple present tense dan simple future tense. Jadi, nantinya kita akan banyak menggunakan verb 1, to be am is are, dan menggunakan kata will atau akan. Oke, sekarang mari kita lihat contoh dari announcement text dan membahas strukturnya. Jadi, seperti inilah contohnya. Singkat bukan? Iya, singkat. Seperti hidup kita di dunia ini. Oke, cukup pesan moralnya. Kita lanjutkan pembahasan strukturnya. Pertama, title. Jadi, pada announcement ini kita menemukan judul hanya dengan kata announcement, yang artinya pengumuman masih belum jelas apa pengumumannya. Artinya kita harus melihat ke bagian struktur yang kedua, explanation. Jadi, kita sudah membahas biasanya bagian ini terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, type of event. Jenis kegiatannya di sini adalah gathering for students, yaitu maksudnya kegiatan pertemuan atau rapat siswa. Yang kedua, date and time. Bisa dilihat, waktunya adalah pada tanggal August 15 atau 15 Agustus. Yang ketiga, place. Kegiatan ini mengambil tempat at the hall atau di aula sekolah tersebut. Yang keempat, participants. Kegiatan ini dikhususkan untuk students of grade 7, yaitu siswa kelas 7. Dan yang kelima, contact person atau address. Orang yang bisa dihubungi adalah Rudy di Students Association Office. Next, struktur yang ketiga. Oh no. Wait, please. Oke, maaf. Saya kira kalian akan tertipu lagi. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Jangan lupa
klik like untuk mendukung channel ini. Serta klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. And the last I say, see ya!